Kalau di Manado kan biasanya kan minum ciu ya atau tuak Minum ciu, gitu. oke, tuak. Ya, jadi kan waktu sampai sana saya ditawarin. Terus saya bilang mohon maaf saya muslim. Oke. Oh ya udah nggak apa bang. Ternyata ciu itu diganti dengan susu. Wow, keren jadi, teman-teman. jadi itu saya tuh salut dengan toleransi mereka. Mereka tuh apa namanya tuh mengganti. Oh ya udah nih bang ada susu katanya. Oke. Nah jadi, akhirnya saya minum susu itu. Minum susu itu pada saat itu. Jadi itulah saya respect dengan mereka. Ternyata mereka menghargai saya. Toleransinya kuat. Nah jadi orang yang sering toleransi, sebenarnya ini loh toleransi yang sebenarnya tuh gini gitu. Hal yang sepele pun Hal yang sepele pun bisa dikatakan toleransi dan mereka memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu channel Papadah Kita. Ini buat teman-teman sekalian, kita hari ini berjumpa dengan teman lama saya, yaitu Bang Rian. Ya. Nah, sudah lama kita nggak ketemu ya Bang? Lama udah berapa tahun, sejak sebelum corona. Oh, sekitar 3 tahun atau 4 tahun Bang. Ya. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada yang menarik dari Bang Rian ini teman-teman. Kenapa saya mau kesini kan? Selain saya mau silaturahmi, ada juga hal-hal yang ingin saya angkat dari Bang Rian ini. Bang Rian ini adalah salah satu dari sekian banyaknya manusia di muka bumi ini yang bisa menjelajahi Indonesia teman-teman hanya menggunakan sepeda motor Beat ya. Honda Beat, Oh. Beat karbu lagi, butut lagi. sudah butut. Nah, ini mungkin langsung saja ya kita coba tanya ke Bang Rian, apa sih Bang tujuan dari melakukan hal ini tuh apa gitu Bang? Tujuan awalnya itu jelas hobi ya. Hobi, jadi teman-teman oke. sekalian, saya itu memang hobi touring. Dari dulu tuh emang suka touring gitu. Hobi saya memang touring ya. Dan pada saat itu tuh saya tuh memutuskan ngobrol karena kan Kalimantan udah habis. Iya. Bukan habis ya, maksudnya itu dalam artian Udah selesai dijajah ya? Provinsi Kalimantan tuh untuk kota-kota itu sudah. Jadi kayak misalnya Kalimantan Barat itu Pontianak sudah, terus Kalimantan Timur Kalimantan Tengah, Sampit, Palangkaraya sudah, Pangkalambun sudah. Kalimantan Timur tuh Balikpapan, Samarinda. Nah, kalau Kalimantan Timur malah sampai Sendawar saya kemarin dulu. Sampai ujung ya, sampai Sendawar, Samarinda, Sangatta, Berau, sampai Kalimantan Utara cuma sampai Bulungan ya tapi paling kan saya sudah puas dengan apa ya perjalanan Kalimantan. Akhirnya saya itu sebenarnya cuma candaan pertama tuh. Ngobrol sama ketua. Ketua komunitas ya? Ketua komunitas saya namanya Ado. Terus saya ngobrol, gimana kalau aku keliling ya? Terus dia bilang, serius kah? Iya. Oh bisa. Dia ngomong gitu pertama. Terus saya bilang, modalnya apa ya? Saya bilang. Terus saya bilang, jual baju boleh kah? Oh iya boleh kata ketua saya. Saya izin dulu soalnya jual baju. Oke, saya mau tahu. Artinya selama perjalanan itu menjual baju ya Pak? Jual baju. Jadi buat teman-teman yang dulu pernah ketemu saya, tahu kan gimana saya tuh jualan baju dulu tuh, jadi sales baju dulu tuh. Diizinkan oleh ketua komunitas saya dan saya bilang nggak apa-apa ya, uangnya saya pakai buat touring. Udah nggak apa-apa kata ketua saya. Beliau ini pernah menjalani hampir semua provinsi yang ada di Indonesia, Bang. Kalau ditotalkan ya, ini kalau kita hitung provinsi ya, itu sekitar 31 provinsi. Itu pun hanya meliputi kota-kota besar atau ibu kotanya aja. Kalau kota-kota kecil saya belum sampai ya waktu itu, yang kayak daerah-daerah yang kecil. Masuk ke pedalamannya belum. Tapi 31 provinsi sudah dilewati. Wah, itu luar biasa teman-teman. Nah, itu rutenya kemana aja, Pak? Oke, jadi waktu itu kalau yang tahun 2000, kalau yang sebelum keliling, jadi kalau yang tahun 2015, 2016 itu ya anggaplah sekitaran Kalimantan. Nah, kalau yang perjalanan yang paling terpanjang atau yang paling jauh pernah saya lakukan itu pada tahun 2017. Saya start dari Banjarmasin menuju Tabalang dulu, singgah di Nagara untuk memasang speedometer. Nah, jadi saya itu motor bis saya itu nggak punya speedometer. Terus kalau mencek minyak itu gimana? Nah, ini dia. Teman-teman saya juga bingung, gimana kamu yang kalau meriksa bensin? Jawabannya ada dengan perasaan. Jadi nggak jarang saya tuh kehabisan bensin di jalan. Sering banget. Karena speedometer nggak ada ya? Speedometer nggak ada. Jadi saya tuh udah hafal gitu. Misalnya lagi naik motor, ngelewatin, misalnya tandanya tuh polisi tidur. Kalau kita ngelewatin polisi tidur dan suara motornya berebet, nah itu berarti bensinnya udah mau habis tuh. Jadi seperti sahabat ya motornya. Sahabat udah feeling gitu. Wah, ini udah mau habis nih bensinnya. Jadi mampir. Nah, pada saat itu sebelum keliling saya pasang speedometer di daerah Nagara bersama teman-teman Beat ya di sana ya. Baru ke Tabarong ke Balikpapan. Tapi sebelum ke Balikpapan saya mampir dulu ke daerah Pasir. Kan kalau mau Balikpapan itu kan
pasar belok kanan, penajam pasar utara belok kiri. Nah, saya belok kanan dulu. Kenapa saya ke situ? Karena di daerah pasar itu ada namanya Bang Ade dari IBBP, Independent Beat Brotherhood Pasar, yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Beat Indonesia. Jadi saya sowan lah bahasanya itu, sowan dulu dengan suhunya di situ kan. Silaturahmi, tak lupa juga belajar, sharing juga kan sama beliau, ngobrol-ngobrol. Oh, kamu mau perjalanan ya, Rian? Oh iya Bang, jadi ngobrol-ngobrol. Dari situ juga beliau nyarankan saya ke daerah Sulawesi Tenggara. Jadi Sulawesi Tenggara itu saya sebenarnya nggak mau les situ. Beliau nyarankan, wah kamu kalau nggak ke Sultra, nggak ke Sulawesian, wah ditantang gitu kan. Nah yang namanya kita kan masih muda masih betul. Ditantang nih, wah ya udah kita coba lah gitu. Tapi saya berterima kasih juga sama Bang Ade yang udah mensupport kalau saya itu kan, memberikan kontak-kontak kawan-kawan beat pada saat itu. Semua provinsi ya? Enggak, untuk wilayah Kaltim aja. Karena kan Kalimantan Timur. Tapi beliau kan karena beliau itu jabatnya wakil presiden, jadi beliau juga punya kontak yang lain. Gitu. Jadi kan kontak-kontakan gitulah. Jadi dari Banjarmasin ke Tabalong ke Pasar ke Penajam Pasar Utara bersama Bang Mamat ya, Bang Mamat BOC PPU namanya. Beat Owner Club Penajam Pasar Utara. Nginap di situ baru nyebrang ke Balikpapan. Balikpapan saya nginap di tempat Bang Black. B2C, Beat Balikpapan Beat Community. Pasti teman-teman yang anak beat yang ke Balikpapan pasti kenal sama beliau lah. Pasti kenal. Nginap di situ, barulah saya berangkat ke Mamuju, Sulawesi Barat. Sampai di Mamuju bersama teman-teman Bison situ ya. Nah, ini yang unik. Motor saya Beat loh. Tapi temannya saya motor Bison atau Bison yang motornya gede-gede ya. Itu orangnya aja udah gede-gede loh. Cuma saya tuh yang saya respect, ternyata mereka tuh baik gitu. Itu saya nggak nyangka, padahal saya tuh udah mikir kan, saya tuh udah minder. Aduh, motor Matic nih. Ini tapi datangnya motor gede, ternyata baik ternyata. Baik semua. Sambut. Bahkan teman-teman dari Bison di Mamuju juga beli merchandise saya waktu itu. Baju tadi ya? Baju tadi. Buat modal perjalanan. itu maaf ya, saya sempat kayak ngeles gitu. Tolong dibeli Bang, buat perjalanan Bang, nggak laku nggak bisa jalan saya. Tapi yang benar, kalau itu nggak laku saya nggak bisa jalan. Karena bingung, bukan nggak bisa jalan, cuman maksudnya tuh untuk keuangan mungkin rada kurang lah. Jadi kita sambil jualan. Dari Mamuju berangkat lagi ke daerah Palu, Sulawesi Tengah, bertemu dengan kawan-kawan LBC, Lentora Beat Community, bersama Bang Fandi dan teman-teman. Terus saya lumayan lama di Palu tuh. Mohon maaf ya, itu sebelum kejadian ya. Jadi sebelum kejadian tsunami. Ya, jadi mohon maaf, sebelum kejadian tsunami saya sempat berfoto di masjidnya itu. Viral yang katanya itu. Saya sempat foto situ sama yang jembatannya. Betul. Lumayan lama saya di Palu ngobrol-ngobrol. Mampir juga kepada Babe Cinta. Jadi di Palu tuh ada namanya Babe itu kayak sesepuh. Babe Cinta. Cinta itu nama komunitasnya. Kalau dikira Babe Cabita ya kan? Beliau tuh dipanggil Babe karena sesepuh di situ. Mampir saya silaturahmi kan, sowan lah. Nah, itulah uniknya kalau klub motor tuh pasti sowan-sowan. Sampai kota nanti dikasih tahu, "Bang, nanti sowan ke tempat sini yo, Bang ini." Sowan, ngobrol, ngopi ya. Dari Palu, lanjutlah kita ke daerah Gorontalo. Sebelum lanjut, kita potong dulu ya. Selama perjalanan ini Bang, sebenarnya Pentu melakukan sendiri atau banyak orang Bang? Dari Banjarmasin itu? Sebenarnya saya tuh pergi tuh sendirian saja. Waduh. Kalau bahasa umumnya tuh touring galau ya. Touring galau katanya. Sendirian ya? Sendirian. Waduh. Ya, sendiri bersama Honda Beat doang itu. Yang saya kasih nama si Merah dulu. Si Merah, Atau si Red Beat. Soalnya kan saya dulu dikenal teman-teman dengan nama Rian Red Beat. Makanya jadi saya tuh bawa motor Red Beat, makanya Rian Red Beat. Mungkin kita lanjutkan ya, perjalanan beliau tadi gimana? Jadi dari Palu ke Gorontalo. Di Gorontalo sama teman-teman habis di Gorontalo ya, ada Honda Beat Club atau Community Gorontalo ya. Malah saya lupa komunitas klub, pokoknya Honda Beat ya, rekan-rekan Honda Beat Gorontalo. Lama juga sih tuh ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dan tempat wisatanya juga. Nanti mungkin fotonya bisa ditampilkan nanti ya di sini ya. Nanti kita tampilkan ya teman-teman. Di situ pertama kali saya mencoba motor Beat yang sangat tinggi. Beat itu kan terkenal kan dengan motornya kan Matic Mama ya biasanya. Nah, di situ tuh dimodif sama orang sana. Tinggi motornya itu. Saya tuh sampai saya tuh ada videonya pas naikin jingkit bahkan saya tuh. Saya kan nggak sampai ya. Tinggi berarti ya? Tinggi motornya itu. Di shocknya tuh kayak dipanjangin. Pertama kali ya gitu ya. Nah, terus dari Gorontalo lanjut ke daerah Manado. Kan dari provinsi Gorontalo ke provinsi Manado kan. Tapi sempat mampir dulu ke namanya itu Bang Fendi. Bang Fendi. Itu tuh sesepuh juga ya. Jadi ada di komunitas Beat Palu itu ada Bang Fendi, ada Bang Fandi. Mungkin teman-teman dari komunitas Beat pasti tahu ya siapa beliau ya.
mampir dulu tempat Bang Fendi, baru lanjut ke daerah Manado. Manado, nah ini sampai Manado disambut oleh kawan-kawan GBMC, Generation Beat Manado Club. Oleh Bang Mario pada saat itu yang menjabat sebagai ketua. Kalau nggak salah sekarang beliau nggak tahu ya sebagai penasihat atau apa ya. Cuman waktu itu ketua dan aslinya sampai sana ngobrol-ngobrol. Nah itu kejadian unik. Ya mohon maaf ya. Kalau di Manado kan biasanya kan minum ciu ya atau tuak. Gitu. Ya, jadi kan waktu sampai sana saya ditawarin. Terus saya bilang mohon maaf saya Muslim. Oh ya udah nggak apa Bang. Ternyata ciu itu diganti dengan susu. Wow, keren teman-teman. Jadi itu saya tuh salut dengan toleransi mereka. Mereka tuh mengganti. Oh yaudah nih Bang, ada susu katanya. Nah, ini akhirnya saya minum susu itu. Pada saat itu. Jadi itulah saya respect dengan mereka. Ternyata mereka menghargai saya. Toleransinya kuat. Nah, jadi orang yang sering teriak toleransi, sebenarnya inilah toleransi yang sebenarnya tuh gini gitu. Hal yang sepele pun bisa dikatakan toleransi dan mereka memahami gitu. Betul. Bukan kita ikut serta apa yang dia lakukan itu kata toleransi. Sama saya bukan ya. Bahkan waktu mau makan, beliau carikan yang halal gitu. Jadi tahu gitu, nggak mau ngasih yang non halal, bahkan tahu gitu. Makanya itu saya respect banget dengan teman-teman dari GBMC Manado gitu ya. Luar biasa. Mungkin boleh bisa lihat nih kan. Ya mungkin teman-teman yang nonton ini ya, jadi teman-teman GBMC Manado. Dari Manado. Nah ini sebenarnya salah satu perjalanan yang saya tidak pernah lupakan yaitu waktu ke Ternate. Ada apa Bang? Ada apa di Ternate? Karena gini, jadi kan nyebrang ke Ternate sekitar seharian lah. Seingat saya tuh nggak sampai 2 hari sih, punya seharian. Dijemputlah oleh namanya Bang Adi. Nah, Bang Adi, dia biasa dikenal dengan Bang Adi BMC Ternate atau Bang Adi Ternate. Beliau itu merupakan dari komunitas BMC Beat Matic Club Ternate. Dan saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Beat Indonesia. Jadi pimpinan seluruh komunitas yang tergabung dalam paguyuban Republik Beat Indonesia ya. Bertemu ya? Bertemu. Bukan bertemu lagi, tinggal di tempat beliau. Sangat lama. Nah, kenapa lama? Ada alasannya. Karena kan kapal kan di Ternate ke Manado kan nggak setiap hari ada kan. Nah, berarti nggak pure semua darat ya dilalui? Nggak pure, karena ini uniknya Indonesia. Kadang orang nanya, Bang gimana cara ke antar pulau gitu? Emang ada aspal sana? Nah, sebenarnya nggak bisa, karena dari Manado ke Ternate cuma bisa 2, jalur kapal atau jalur udara. Cuma bisa 2 itu doang. Ya kan mau nggak mau kan? Iya betul. Jadi saya tuh lewat jalur kapal, tapi motor saya tetap saya bawa, saya masukin ke dalam terus naik kapal, terus habis sampai disambut oleh Bang Adi. Dan itu benar-benar lama saya di situ tuh. Kalau dihitung ya itu kurang lebih 1 bulan loh saya tadi. Saya tuh sampai lebaran loh di itu. Serius sampai lebaran, sampai saya tuh dianggap anak angkat tuh sama Bang Adi itu. Karena kan Bang Adi kan tua ya. Bang Adi tua udah punya anak beliau juga udah sekolah gitu kan. Jadi saya tuh dianggap anak sama beliau dan benar-benar respect saya sama Bang Adi Ternate. Ya Allah. Makasih Bang Adi ya udah. Beliau kan karena beliau presidennya kan, jadi beliau tuh kontak anak-anak yang tergabung dalam Republik Beat Indonesia itu, se-Indonesia dikontak. Nih ada yang mau datang kata beliau. Jadi enak. Jadi saya tuh datang udah nyambut gitu. Jadi tidak ada miskomunikasi. Nah, gitulah. Selama perjalanan tuh, Bang. Dari semua perjalanan tuh berapa banyak memakan waktu, Bang? Kalau saya tuh kemarin itu sekitar kurang lebih 6 bulan. Tapi 6 bulan itu dihitungnya belum saya Banjarmasin. Karena gini, karena ketika saya pindah sampai Aceh, saya tuh kan jadi kan daerah Sumatera tuh saya berangkat anggapnya lewat daerah kanan, pulang lewat daerah kiri. Jadi pulangnya tuh lewat daerah Bengkulu. Nah, pas di Bengkulu tuh sudah saya anggap sebagai dari Bengkulu tuh udah finish karena provinsi terakhir. Dari Bengkulu mampir ke rumah ke Lampungan, ke rumah Bang Redi. Nah, di rumah Bang Redi tuh baru saya anggap finish sudah. Sudah selesai ya. Karena saya sudah mampir ke tempat keluarga aja lagi. Kan saya punya keluarga di Jawa. Betul. Mungkin saya lanjutkan dulu ya perjalanan tadi ya. Siap, lanjutkan. Jadi dari Ternate, nah sebenarnya ada kejadian unik. Jadi saya tuh dari Ternate tuh sempat mau pulang kan ke Manado. Tapi karena saya tuh agak telat. Jadi ketinggalan kapal. Iya serius. Jadi itu asli tuh udah pamitan itu sama orang tuanya Bang Adi kan, udah pamitan, Pak mau balik. Ternyata terlambat kesalahan saya sih, entah karena mandi lama kah apa lah gitu kan, terlambat. Terus akhirnya bingung saya tuh kan, aduh gimana terlambat kapal. Iseng-iseng Bang Adi tuh pertama itu jadi gini, di Facebook itu ada namanya Omadu dari Honda PCX. Nah itu terkenal itu kalau di Kaltim pasti teman-teman tahu ya. Kami chat di Facebook, di Messenger, terus beliau kan pernah ke Ternate juga. Jadi beliau tuh cariin saya, lanjut ke Papua aja udah deket itu katanya. Dari cuitan itu, saya kepikiran akhirnya, wah. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketik Papua tuh nggak masuk peta saya juga. Papua ya? Papua tuh nggak masuk. Jadi tuh karena kegagalan saya pulang. Kesana ya? Akhirnya mau kesana. Jadi kepikiran kan,
ke Papua kayo. Terus tanya-tanya kan. Pertama yang saya chat itu ada Bang Mario Irot. Nih, Bang Mario itu terkenal. Bang Mario Irot itu adalah orang Indonesia yang keliling dunia mas sekarang. Wow. Disponsori Honda ya sekarang ya. Nah, jadi beliau tuh saya chat beliau dan dibahas alhamdulillah sama Bang Mario Irot itu juga salah satu guru saya. Jadi guru saya itu ada 3 ya. Pertama Bang Reddy Cangcut. Nah, Bang Reddy Cangcut ini adalah orang beat pertama yang keliling Indonesia ya, yang diketahui ya, dari pernah keliling Indonesia. Itu udah saya anggap kakak angkat sendiri ya. Kedua adanya Imang ya. Imang tuh dari beat, dia tuh sebenarnya anak JBR, Jogja Beat Rider, anak di Jogja, cuma tinggal di Kalbar. Jadi sama-sama anak Kalimantan kan ngobrolnya masuk lah. Iya. Terus yang ketiga itu Bang Mario Irot tadi, Bang Mario Irot yang keliling kemana-mana. Papua ya? Dari Papua tadi? Enggak, itu lewat chatan aja Facebook. Kan kalau Bang Mario ini dia itu kelilingnya tingkat dunia, udah bukan di Indonesia lagi. Orang-orang tuh pasti tahu deh sama Bang Mario. Orang-orang Honda ya biasanya. Bahkan orang non Honda pun juga tahu ya. Jadi tapi alhamdulillah beliau tuh humble. Jadi ketika saya chat beliau balas langsung ya. Dan dia itu juga akrab sama Bang Adi ternyata. Jadi pas bingung, saya tanya iseng sama Bang Adi, Bang bisa nggak sih ke Papua? Oh bisa Rian, kata beliau. Oh kayak gimana caranya? Nah dijabarkan lah kayak gini. Nanti kalau kamu mau saya antar ke pelabuhannya. Seriusan Bang? Iya. Wah itu saya antar loh. Itu perlu teman-teman ketahui, saya tuh ke Papua itu nggak langsung nyebrang, harus nyebrang lagi ke Pulau Sopipi namanya. Sopipi. Sopi atau Sopipi ya, pokoknya gitulah. Halmahera, daerah Halmahera Utara gitu. Nyebrang kan, jadi saya itu diantar sama Bang Adi tadi, nyebrang sampai ke pelabuhannya itu lama loh, sekitar 3 jaman ada loh. Gak dekat loh, itu serius. Ya Allah kayak Bang Adi itu ya Allah baik banget itu diantar sampai sana udah kayak orang tua serius. Salim gitu saya kan, izinnya Bang, iya. Jadi sampai Papua tuh udah ada anak fiction kemarin loh, Bang Togar namanya. Jadi sampai Papua barulah saya tinggal di sana. Sampai sana saya dapat informasi ternyata bisa ke Raja Ampat. Wow. Nah ini yang saya sebenarnya tuh kaget. Bisa ke Raja Ampat, iya. Pakai motor bisa katanya. Wow. Jadi naik motornya itu diangkat ke kapal. Nanti saya kasih videonya. Itu sebenarnya video paling menegangkan. Kenapa? Kan tidak ada asuransinya. Iya sih. Kan itu akal-akalan kita aja, cuman angkat. Jadi kita pakai jasa ya, tuh diangkat gitu kan. Dimasukkan ke dalam itu dan itu nggak ada asuransi. Jadi kalau jatuh ya udah jatuh gitu. Alhamdulillah saya selalu bisa alhamdulillah. Selesai sampai. Jadi di Papua sekitar 2 minggu ya. Jadi ke Papua Raja Ampat bentar, baru ke Papua Barat lagi. Sorong ya, saya cuma sampai daerah Sorong ya, karena nggak sanggup ke daerah Merauke karena jauh banget. Jauh ya. Dan saya itu memang nggak kepikiran ke sana gitu. Dan memang dari awal kan Papua bukan listnya. Bukan list saya gitu. Dan sampai Sorong aja pun sudah syukur saya tuh bisa sampai sana. Sampai Sorong dengan anak YPC ya, YPC Sorong Papua Barat Fiction itu. Balik lagi ke Ternate, lebaran saya di Ternate. Jadi anak angkat. Sampai ke makam orang tua Bang Adi lah saya tuh. Wow. Benar-benar kayak udah anak angkat itu ya Allah. Akhirnya jadi 2 minggu waktu datang sampai Papua baru baliknya lagi 2 minggu lagi. Jadi anggaplah sekitar sebulan lah mungkin saya maksudnya itu sekitar sebulan lah perjalanan saya di timur tuh loh. Oke, betul. Nah, dari timur baliklah ke daerah Sulawesi lagi. Ternate, Manado, terus masuk Gorontalo lagi, baru masuk ke daerah Sulawesi Tenggara. Nah di Sulawesi Tengah, daerah Poso. Disitulah jalan yang ekstrim itu yang saya temukan itu. Oke, sebelum kita kesana teman-teman, ini salah satu bukti. Nah, sertifikat yang didapatkan Bang Rian 0 km Indonesia teman-teman, yang ada di Sabang. Sabang. Nih, bukti nyata teman-teman, bukan sekedar kita ngomong-ngomong kosong doang gitu ya. Tapi ini bukti lah. Nah, nih, selama perjalanan Bang, apa sih titik terendahnya Bang? Kesulitan apa yang dialami itu Bang? Kesulitan rendah dari segi apa dulu nih? Dari segi... Entah dari medan perjalanannya kah? Atau dari segi transportasi yang kendarai kah? Atau gimana gitu Bang? Jadi kalau kendalanya itu jelas transportasi ya. Nah, pas banget nih, kita lagi bahas Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah Tenggara. Jadi jalan terekstrim yang pernah saya lalui pas itu daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Jadi saya naik motor beat, kebetulan motor saya kan beatnya kan ban semi trail, jadi bisa tembus. Jadi daerahnya tuh lumpur. Itu kebetulan habis hujan, jadi lumpur. Nanti videonya saya kasih lihat ya, video sama lumpur semua ya? Nggak lumpur semua sih, cuman ada lah daerah yang lumpur, ada yang aspal gitu. Cuman kan rada ngeri juga kan kita nemunya kan, tapi kan kita lagi dalam perjalanan musafir kan. Dan yang paling yang saya jadi khawatir itu tuh sore menuju malam. Jadi kalau sore malam, syukurnya saya melewati itu tuh udah maghrib, jadi sore maghrib lah.
Tuh pas saya malam saya udah nggak tahu lagi gimana saya kan nggak ada lampu, maksudnya kan gelap dan gitu kan. Ya sendiri bayangin aja sendirian di hutan dan kayak gitu. Sempat nyangkut waktu saya tutup bisa tembus habis itu. Saya paksa Tapi tembus aja ya? tembus saja alhamdulillah. Disambut oleh Kendari, oleh teman-teman dari Beat Kendari lah pada saat itu ya. Nah sampai di Kendari, saya lama nginep di Kendari, kan saya sempat sakit di Kendari. Wow. Sempat panas. Jadi saya ini gini, saya tuh punya riwayat tipes. Oh, tipes. Nah jadi kalau saya capek itu saya bisa panas. Tapi bisa sembuh dengan istirahat juga. Jadi sampai di Kendari, besoknya nyuci baju, panas ternyata badan saya. Betul. Jadi istirahat bentar selama 5 hari atau 4 hari lumayan lama sih di Kendari itu. Barulah saya lanjut ke daerah bawah Sulawesi Selatan. Jadi melewati jalur bawah. Pokoknya titik akhirnya tuh daerah Makassar. Jadi saya itu melewati Palopo, habis itu Kolaka, Palopo, habis itu Toraja. Nah, jadi saya lewat Toraja. Jadi sempat merasakan daerah Toraja. Nanti ada fotonya di sini nanti ya. Oke. Nanti kita tampilkan foto-fotonya teman-teman. Toraja baru Makassar. Makassar finish dari daerah Sulawesi. Daerah Sulawesi nah ini ada yang unik. Di Sulawesi itu ada banyak komunitas beatnya. Jadi gak cuma satu, pada umumnya kan satu ya kalau komunitas beat ya. Kalau di Makassar tuh banyak. Banyak ya? Tapi solid. Itu yang saya nggak nyangka. Terkadang orang sambilan ya, gesekannya. Iya, biasanya gesekan ya, biasanya pada umumnya. Cuman mereka solid, itu saya salut gitu. Dari HBM, Honda Beat Makassar, dari BOC, Beat Owner Club Makassar. Terus dari apa lagi lupa saya, pokoknya ada lah pokoknya itu HBM, BOC sama lupa saya apalagi desainnya. Pokoknya Honda Beat Makassar tuh solid lah bahasa itu. Lumayan lama juga di Makassar karena kan ya namanya kota gede kan. Iya, betul. Ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Lama saya foto-foto di situ. Nah, baru akhirnya saya melanjutkan perjalanan ke daerah Jawa. Dimulai dari Surabaya. Dari Surabaya saya ke arah Bali dulu. Dari Lombok. Iya. Jadi Surabaya Banyuwangi, nginap di Banyuwangi pas saat itu. Di Banyuwangi itu dengan teman-teman dari BRC, Beat Rider Club Banyuwangi. Dan itu pun ada momen unik. Jadi di Banyuwangi itu kan nyampe sana kan. Iya. Dan ternyata kan disambut oleh komunitas sana. Terus ada salah satu member, saya lupa namanya, saya lupa namanya karena kan saya ini kan bertemu dengan banyak manusia. Iya, betul. Saya itu kalau ngelihat mukanya ingat. Tapi kalau nyebut namanya lupa biasanya. Jadi sampai Banyuwangi, saya tuh dikerjain. Jadi sampai kota Banyuwangi, dia tuh kayak ngomong, "Hah? Gitu." Terus saya iyain aja, saya kira orang apa gitu. Ternyata orang normal, akhirnya ketawa akhirnya kan dikerjain ternyata kan. Tapi ternyata dari situ awalnya saya jadi akrab kan dari komunitas Beat Banyuwangi sama Mas Andreas dan kawan-kawan lah pada saat itu. Bentar. Artinya selama perjalanan yang dilakukan ke kota-kota yang lain, itu hampir semua disambut ya? Hampir semua disambut oleh komunitas yang sama. Ya, komunitas itu beda-beda. Cuman ada yang satu paguyuban, ada yang beda paguyuban. Kalau yang waktu di Jawa tuh ada yang RBI Republik Indonesia, ada yang HBCI Honda Beat Club Indonesia. Di Banyuwangi itu sama Mas Andreas sama Mas Basit. Nah, baru ingat saya namanya. Mas Basit itu dari BRC Banyuwangi. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke Bali. Ke Bali. Nah, di Bali nih dengan komunitas Beat Bali ada cerita unik. Lagi di Bali, lagi habis sholat kan, sholat maghrib kalau nggak salah tuh, lagi beres-beresin motor, samperin tuh sama bapak berjenggot, gamis. Dari mana dek? Dari Kalimantan Selatan pak. Waduh jauhnya katanya. Mau yuk mampir ke rumah. Terus saya tanya kan, nggak apa-apa kakak? Iya nggak apa-apa katanya. Dia akhirnya mampir ke rumah. Rumahnya gede, rumahnya tuh, gede. Namanya kan Vespa orang minimalis gitu. Saya sampai ketemu beliau. Diajak makan akhirnya. Waduh, itu ya bagi orang musafir itu harta karun ya. Harta karun. Nomor tenaga. Lagi kan saya berbagi gizi kan akhirnya makan di situ kan. Nah, terus ditanya, "Kamu perjalanan pakai biaya apa segala macam?" Saya bilang, "Saya jualan baju, Pak," katanya. Nah, dari situ, "Oh, kamu jualan baju?" "Iya, mau beli apa?" Saya. Ya, terus jiwa marketing saya muncul sebagai sales gitu kan. Ya akhirnya saya menawarkan baju tadi. Dan akhirnya beliau beli 2 atau 1 atau 2. Dilebihin uangnya sama beliau. Waduh, itu untuk seorang musafir bersyukur banget gitu. Ya, baru lanjut ke Lombok. Lombok nyebrang kan, Lombok sekitar sejam atau 2 jam. Kalau dari Banyuwangi Bali lumayan dekat, tapi dari Bali ke Lombok yang lumayan jauh gitu. Saya lupa ya durasinya 2 atau 4 jam kan udah lama ya. Terus di daerah Lombok, nah ini sama dengan komunitas. Ini ada sertifikatnya ya. Iya, ini Lombok ya? Ya, Lombok. Lombok teman. Jadi dengan komunitas
Beat Idol Community Lombok, BICOM namanya. Di sana disambut oleh Mas Bintang ya, Mas Bintang dari Beat Lombok dan kawan-kawan. Nah, di Lomboknya ada kisah unik. Ya namanya saya orang Melayu ya, orang Banyumasin, itu jarang bisa bertemu orang yang tekstur tinggi, terus tatoan, tinggi. Ketika di situ saya ketemu sama ada rekan dari komunitas di Lombok yang badannya gede, tatoan ini kan. Saya jujur ya, kesan pertama saya itu takut loh. Iya takut. Postur tinggi ya? Iya postur tinggi soalnya saya takut. Astagfirullah. Ya namanya mohon maaf ya, saya namanya penilaian semata ya. Nah, ini pelajaran teman-teman, jangan nilai dari koper ya? Dari kopernya. Saya tahu baik banget loh. Dia yang perhatian, saya nanyain, itu dia sudah makan kah? Ditanyain, diajak makan, saya ditanyain terus. Itu Rian mau wisata kemana? Ditanyain gitu. Dan saya tuh manut. Bebas bang mau kemana? Jadi diajak saya tuh ke pantai ini. Nanti ada fotonya nanti dikasih di sini. Bentar bang. Apa namanya itu komunitas motor itu kan identik dengan hal-hal yang negatif ya? Iya. Identik tuh. Selama perjalanan itu enggak merasa takut atau gimana sih? Diajak sana kemari itu enggak takut ya? Nah, iya. Jadi gini. Kalau kita sudah ikut komunitas motor, itu kepercayaan kita kepada komunitas motor sebenarnya sudah kuat. Kalau orang pada umumnya kan masih takut, tapi kita sudah percaya lah. Ini ya insya Allah pasti aman lah. Dan alhamdulillah selama saya perjalanan alhamdulillah aman. Nggak pernah sama sekali pun merasa tidak nyaman atau bahkan maksudnya itu dilecet maksudnya disakitin gitu. Nggak pernah alhamdulillah. Dari timur ke barat, alhamdulillah baik semua orang di sana. Itulah hebatnya orang Indonesia. Beda suku, beda bahasa, tapi satu ya? Tapi tetap satu. Keren. Nih, bang, kan Tuhan melalui hutan-hutan ya? Ya. Selama perjalanan hutan-hutan tuh. Ada nggak sih kejadian aneh-aneh di tengah hutan? Karena identik hutan itu dengan hal-hal mistis ya? Ada nggak sih? Ya, jadi gini. Jadi lucunya itu bukan di pulau orang, justru di pulau sendiri saya gitu. Jadi waktu saya perjalanan dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara, melewati daerah Berau ya, hutan Kelai namanya itu. Daerahnya memang angker katanya, cuma saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu saya nggak tahu daerah itu namanya hutan Kelai, dan saya nggak tahu kalau itu daerahnya angker. Jadi saya terabas aja. Baru jalan aja. Dan itu maghrib kan. Kenapa saya bisa maghrib? Karena saya itu ada kendala, rambut saya sering lepas. Nah, jadi ini buat teman-teman yang modifikasi motor, kalau bisa diperhatikan safety-nya ya. Jadi saya itu pernah melakukan kesalahan, modif motor, knalpotnya saya ganti, cuman nggak aman gitu. Kesalahan saya pada saat itu, jadi sering copot. Jadi tiap kali sampai kota mana dipasang lagi gitu. Nah, jadi itu menyebabkan awalnya saya berangkat pagi, jadinya seharusnya kan siang ya nyampe kota Berau, akhirnya malah malam gitu. Dari daerah Berau malam-malam naik motor, lampu pada situ menurut saya itu kurang lah penerangannya. Naik motor. Kan saya ini kan terbiasa dulu nggak pakai speedo. Jadi kadang nggak pakai speedo. Jadi nggak ingat lagi sama bensin. Jadi pas itu asal gas aja ngeng. Jadi banget bensin saya. Biasanya udah apa kan ya. Dari dulu hidup nggak pakai speedo kan. Standar set. Isi kan udah punya dirijen kan. Tapi ini cerita yang di awal tadi ya? Iya, di awal tadi ya. Di awal tadi karena mungkin nggak punya speedometer, ini nggak akibatnya gitu ya? Iya, itu akibatnya. Jadi ini pelajaran sekalian ya. Jadi pasang dirijen mesin. Ya ini belum pakai speedo. Speedo kan yang pas keliling ya. Isi thread, setelah isi nyalain kan. Paling 3-4 detik ya. Kan nunggu minyaknya turun kan. Betul. Soalnya saya udah apa, sering kan. Kok udah nggak nyaman. Udah nyala motornya. Waduh, ini mudah ini. Gak bisa nyala. Saya tuh udah pasrah, baca doa segala macam, baca surah segala macam. Ini hal tertuan yang pernah saya lakukan juga ya. Jadi saya tuh ngobrol ke hutan. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Saya ngadep ke sini, ke kiri kan, terus saya bilang gini, ngomong sendiri, udahlah jangan aku ini orang Kalimantan asli, niatku baik, aku nggak ada niat jahat, niatku pengen tahu wilayah Kalimantan Utara itu gimana sebagai orang Kalimantan asli. Saya kan daerah saya kan asli Kalimantan kan, dari ibu dan ayah kan, pengen tahu lah gimana, kalau jangan ganggu aku lah. Nyala motor tuh, nggak ngerti lagi sudah tuh gimana mendeskripsinya ya. Aku ya. Jadi setelah saya nyala motor tuh gas tuh kalau nggak salah 80-90.
kan kayak jalan banget ya. Takutnya takut kejadiannya gini. Ya saja. Dikir aja tuh. Ya Allah terima kasih ya Allah udah dihidup ke motornya udah dikir gaspol itu. Kacau. Kemudian Bang, selama perjalanan ini kan tadi kan disampaikan maksudnya selalu disambut nih dengan baik oleh komunitas-komunitas yang lain. Ada nggak sih hal yang paling membuat band itu teringat dan terenyuh gitu? Oh terenyuh. Ada sih daerah Sumatera. Oke. Di daerah Sumatera. Saya lupa kotanya ya. Saya lupa, cuma saya ingat persis kejadiannya. Oke. Jadi saya tuh melewati daerah yang notabene-nya ada hutan dikit lah. Oke. Ingat banget habis melewati terowongan, seret. Gak selang beberapa menit udah ditunggu sama komunitas di sana. Oke. Dijemput lah, disamperin kan kejar. Bang Rian kan? Ya. Oh artinya, yuk bang mampir ke base camp. Itu tuh udah mau maghrib masalahnya. Oke. Saya bilang, mampir masjid boleh nggak bentar? Oh iya bisa bang. Dia mampir ke masjid. Set, mampir ke masjid. Yuk, sholat masjid. Bang aku apa? Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa kata saya. Yuk kita sholat. Dia tatoan kalau nggak salah ada pindikan ya di sini atau nggak sini dia tatoan tapi akhirnya masuk ke dalam masjid. Sholat masing-masing kan, sholat di situ. Jadi dia wudhu juga akhirnya. Wudhu, sholat kan. Selesai sholat, masuklah kami ke base camp kan. Nah sampai base camp itu dia cerita, saya pun kaget serius, saya juga kaget. Bang, itu pertama kalinya aku sholat loh bang. Serius? Iya bang katanya. Aku nggak tahu terakhir kali aku sholat tuh kayaknya lebaran katanya. Dia bilang tuh kaget saya tuh. Dan dia tuh cerita sampai leles apa? Leles air matanya. Dan nyangka apa itu baru kali itu loh bang. Soalnya nggak ada yang ngajar aku juga kan. Dia bilang seriusan iya, aduh. Saya ini nggak enak gitu. Karena saya tuh niatnya cuma ngajak biasa. Tapi ternyata masya Allah ternyata bisa mengajak ada nilainya gitu. Dan ternyata kan karena dia tatoan kan jadi gak ada yang ngajak ketika saya ngajak gitu tuh ternyata ke masjid sholat gitu. Dari situ saya terharu kayak ya Allah ternyata kita tuh nggak tahu ya titik lemah hati seseorang ketika kita ingin mengajak orang apa ke masjid padahal cuma ngajak biasa saya tuh kayak kita layaknya teman gitu kan ternyata di situ titik dia datang pada saat itu artinya kan masih ada kepedulian terhadap dirinya ya saya bilang terhadap dirinya dari semakin banyaknya orang yang menjudge-nya mungkin ya itu membuat inya merasa minder mungkin dan lagi sebagai macam tapi ketika ada yang mengajak itu membuat suatu hal yang bangga bagi dirinya kenapa saya ada yang peduli bagi saya betul. Saya gitu. Bisa jadi seperti itu makanya di base camp itu dan air mata ya saya juga bebanyuan juga apa ya namanya tuh bukan netes sih kalau bahasa baju bebanyuan kayak apa kaca-kaca gitu ya nggak nyangka ternyata dengan kejadian kayak gitu ternyata orang ini tuh sembahyang dan dia tuh mengakuin saya tatoan loh bang jadi saya tuh punya kayak satu hal yang wah gitu Masya Allah terharu banget tuh nggak pernah saya lupakan tuh kejadiannya tidak semuanya teman-teman komunitas motor itu dianggap negatif ya? Ya betul. Ya semua. Dari yang disampaikan oleh Bang Rian tadi, makanya selama beliau perjalanan itu sama sekali tidak ada gangguan, halangan atau apapun yang mengancam beliau tadi. Mengancam orang bilang nggak ada. Nggak pernah ya? Benar. Orang Indonesia tuh baik-baik. Oh, artinya tidak selamanya teman-teman ada hal yang baik gitu, walaupun kita anggap itu buruk ya. Nah, ini Bang, ada nggak sih pelajaran yang pengen dapatkan dari perjalanan Pian ini? Pelajarannya sih kalau saya itu yang paling utama itu ada dua ya. Pertama, tiga. Okay. Pertama, selalu belajar di mana berada. Jadi hal pertama yang saya pelajari itu adalah selalu belajar. Dan belajar itu jadi buat teman-teman yang kuliah, belajar itu nggak selamanya di kampus. Kita di kampus tuh belajar hal akademis. Akademik sedangkan di touring itu hal apa ya namanya non akademik langsung ke masyarakat. Bagaimana bersentuhan dengan masyarakat. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan orang A? Bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang B? Bagaimana Anda bisa berinteraksi atau namanya itu ketika dia bersikap ini bagaimana respon kita? Jadi kita tuh belajar juga bermasyarakat sebenarnya. Jadi banyak belajar dimanapun berada ya. Yang kedua. Coba tahu. Betul teman-teman, kita harus belajar dimanapun kita berada karena ada istilah kata rasanya jadikanlah orang sekitarmu itu sebagai gurumu. Dan jadikanlah alam sekitar nih sebagai sekolahmu. Ya, betul sekali. Oke. Apalagi Bang selanjutnya? Nah, jadi yang kedua itu adalah selalu bersikap rendah hati dimanapun Anda berada. Rendah hati atau merasa tinggi ya. Intinya itu jangan sombong. Jadi gini, sebelum saya keliling saya tuh merasa saya yang paling hebat, serius. Yang namanya keliling nih. Merasa saya yang wah orang Kalimantan yang bisa keliling atau merasa hebat lah. Tapi setelah berjalan ternyata saya tuh kecil, nol. Masih banyak orang yang hebat daripada saya. Saya nyampe kota A, saya dengar cerita beliau, ternyata perjalanan lebih hebat daripada saya. Nyampe kota B, nyampe kota C, D, E, ternyata
kita tuh ketika merasa hebat di kota sendiri, ternyata di luar sana masih banyak. Masih banyak di luar yang Gua hebat tuh daripada kita. ada langit, ada lagi langit. Di atas langit ada lagi langit. Dan itu menurut saya bukan di dalam pemotor, di dalam touring aja, setiap hal pasti gitu. Semua Aspek pasti gitu. Dan itu pelajaran berharga. Makanya saya sekarang kalau melihat seseorang, saya tidak mau merasa tinggi lagi karena pasti masih ada orang yang lebih hebat daripada saya gitu. Tawadu ya, tawadu. Ya kalau bahasa ya, kalau bahasa Islam ya, tawadu. Dalam agama Islam. Seperti halnya kata Imam Syafi'i kalau nggak salah itu kan. Tawadu itu artinya ketika kita bertemu orang lain, anggaplah orang lain itu jauh lebih baik daripada kita. Betul. Ya kan? Nah, itu mantap sekali. Salah satu prinsip saya. Jadi ketika bertemu orang, walaupun bagaimanapun selalu anggap dia lebih hebat dari kita. Gitu. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dan ini sebenarnya pesan dari ketua komunitas saya. Ini namanya Abdul Majid ya, HBMD 001. Dia tuh bilang gini ke saya, berpesan, bahkan bisa dibilang sebagai ultimatum ya. Jadi katanya, Yan, kalau kamu nanti pas berangkat keliling, jangan pernah ngeluh ya. Apapun sambutan yang diberikan oleh tuan rumah gitu. Karena kan yang namanya tuan rumah kan kita kan nggak bisa ngatur ya. Dan sambutan mereka kan nggak selalu yang hebat, betul. ada yang sekadarnya aja. Iya, betul. Dan ketua saya berpesan gitu, pokoknya jangan pernah ngeluh. Awas ya kalau sampai aku kena dengan kamu ngeluh katanya. Nah, di situ saya tuh termindset di kepala saya. Jadi ketika saya nyampe di kota A dan ternyata sambutannya seadanya, saya nggak boleh ngeluh dan harus selalu berterima kasih. Nah nih jangan sampai lupa ketika mampir ke kota orang, selalu ucapkan maaf dan terima kasih apapun kondisinya. Dua kata itu sangat luar biasa itu. Iya, itu serius. Itu selalu saya ucapkan. Walaupun saya mungkin adalah maksudnya itu merasa merasa tidak nyaman kan di kota ya, semisal. Pokoknya saya selalu ucapkan mohon maaf kalau saya merepotkan sama di sini Bang. Oh ya nggak apa-apa. Makasih banyak ya Bang selama saya selalu ucapkan kedua kali itu. Walaupun ketika Anda merasakan hal yang tidak nyaman ya, walaupun saya nggak pernah, saya merasa nyaman sih selama perjalanan sama. Saya selalu ucapkan dua hal itu. Itu pun juga salah satu pelajaran dari ketua saya juga. Pokoknya selalu ucapkan maaf dan terima kasih. Mantap sekali teman-teman. Ini enggak, Bang. Dari itu kan disinggung nih, kita kembali ke belakang teman-teman. Oh iya, balik lagi ke Lombok. Balik ke belakang ya, teman-teman. Dari Pulau Jawa tadi ya? Iya, Pulau Jawa. Semua Pulau Jawa yang dikunjungi atau beberapa pulau aja, Pak? Nah, jadi gini, Jawa itu kan satu kepulauan besar kan? Iya. Jadi saya itu ngitungnya per provinsi. Ya, jadi kalau wilayah Jawa Timur, karena saya dulu tuh sudah pernah ke Jawa, jadi saya itu mendatangi wilayah yang belum pernah saya datangi. Jadi dari Jawa tuh saya kembali Lombok dulu. Dari Lombok itu sudah cerita apa? Itu apa? Ya, jadi dari Bali ke Lombok, dari Surabaya, Banyuwangi, Bali ke Lombok. Balik lagi ya, Lombok, Bali, Banyuwangi lagi. Nah, dari Banyuwangi itu saya daerah pesisir lah bahasanya itu. Pokoknya daerah Malang melewati dari situ, terus masuknya itu ke daerah, pokoknya saya tuh dari Banyuwangi itu masuk ke daerah apa sih namanya tuh Bumi Bung Karno itu, Blitar. Saya 17 Agustus di situ. Wow. Jadi saya tuh dari Banyuwangi, Jember, terus masuk ke daerah Blitar. Itu saya apa namanya tuh Malang dulu baru Blitar. Nah, di Blitar itu saya 17 Agustus memang sengaja. Jadi mempaskan momen 17 Agustus ke 17 Agustus 2017. Oke, mantap. Banget ya, itu momennya di bumi. Nama komunitasnya pun unik. Bumi Bung Karno namanya. Wow. BBB di daerah Blitar itu ya. Nah, situ saya disambut, terus akhirnya kami upacara. Jadi ada upacaranya. Jadi komunitas Honda yang ada di Blitar kita melakukan upacara. Baru ziarah ke makam Bung Karno. Ya Bung Karno. Apa namanya itu kan mempelajari. Kalau saya itu lebih dari segi sejarah. Jadi kita tuh harus cek kepada sejarah ya. Betul. Karena bangsa yang besar tidak pernah melupakan sejarah ya. Ya betul. Jadi mampir ke itu, foto-foto juga dokumentasi. Baru lanjut ke daerah Jawa Tengah, Jawa Barat. Sebelum Jawa Barat saya masuk Jogja dulu. Karena saya dulu kan pernah masuk ke Jogja juga dan akrab gitu dengan anak-anak di Jogja. Namanya itu JBR, Jogja Beat Riders. Dan saya juga banyak belajar dari JBR juga pada itu. Jadi dari Surabaya disambut oleh SBC, Surabaya Beat klub Rabbit Community, Surabaya Beat Club ya. Itu salah satu klub senior juga di Jawa Timur. Surabaya, dari Banyuwangi ke daerah. Pokoknya dari Banyuwangi ke arah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, baru ke Lampung, nyebrang. Lampung kan, nah di Lampung ini unik karena saya bertemu dengan idola saya. Sang inspirator. Orang pelopor yang kenapa saya bisa keliling. Karena saya ngikuti beliau ini, yaitu Bang Reddy Changcut dari HBC ML atau
Honda Beat Club Metro Lampung. Oke. Nah, di Bang Provinsi Lampung. Redi Cangcut. Bang Redi Cangcut, Bang Oke. Redi. Biasanya panggil Bang Redi biasanya. Bang Redi. Kenapa beliau dipanggil Bang Redi Cangcut? Karena rambut beliau tuh kayak cangcuter. Oke. Unik. Oke. Ya. Jadi beliau itu pertama kali keliling sebenarnya pakai Beat sebelum saya. Jadi pendahulu saya dan saya itu banyak tanya ke beliau, yang nanya juga. Pertama kali saya ketemu. Itu berarti orang pertama keliling Indonesia dengan Beat ya? Setahu saya beliau orang pertama. Setahu saya nggak tahu mungkin ada yang lain. Cuman setahu saya dan yang orang umumnya tahu beliau ya. Dan dia tuh saya tahun 2011 kalau nggak salah beliau tuh keliling. Kalau saya kan 2017, jadi 6 tahun kemudian. Nah, apa namanya itu nginap di tempat beliau saya tuh disambut baik, wah udah kayak kakak. Itu sudah saya anggap sebagai kakak angkat. Jadi kalau Bang Aditer nanti sebagai ayah angkat, ini sebagai kakak angkat. Nginap di tempat beliau kan, ngobrol-ngobrol. Artinya kan kekeluargaan dapat ya? Dapat wah. Itu kekeluargaan itu ya. Bahkan yang memberikan kesan yang terdalam kepada saya, ini bukannya saya apa ya, bukan saya memuji, tapi memang Bang Redi itu sholatnya nggak pernah ketinggalan. Wow. Dan beliau tuh berpesan kepada saya. Oke, sholatnya nggak pernah ketinggalan ya? Dan dia anak komunitas motor. Anak komunitas motor. Jadi itu penting. Penting dan dia tuh berpesan, Rian, jangan lupa sholat ya. Ngomong gitu, tapi bisik-bisik aja gitu kayak sana gitu. Dia nggak mau ngomongnya di depan umum gitu, langsung ke depan. Bahkan waktu dijemput kan, nah jadi di Lampung tuh unik, motor saya mogok. Oke. Yang saya bingung seumur saya touring keliling maksudnya itu daerah kan masuk Sulawesi kan, Sulawesi, Timur, Jawa. Gak pernah mogok. Kok mogoknya malah di tempatnya Bang Redi di daerah kota itu kok malah gitu. Memang tadinya begitu. Betul. Jadi pas lagi mogok, itu bingung saya tuh ngomongin siapa. Ditelepon sama Bang Redi, dia udah di mana? Iya di mogok Bang. Oh iya kan, jemput sama beliau. Karena jauh lah kotanya tuh, jemput ya Allah. Sama nggak cuma beliau, ada juga rekan-rekan dari rekan Honda Beat Club Lampung ya. Jadi Honda Beat Club Lampung kembar tuh namanya. Ada si kembar berdua lah pokoknya situ. Hanya dijemput, didorong motor saya pertama ke bengkel. Baru ternyata ada yang bermasalah tuh kalau nggak salah tuh busi saya waktu itu. Dari sekian perjalanan itu cuma sekali ke bengkel ya? Cuma sekali. Bukan cuma sekali ke bengkel, saya selalu ke bengkel. Cuma yang parah gitu. Jadi saya itu selalu ke daerah motor Honda dan alhamdulillah selalu dikasih gratis ya. Ada kadang gratis kadang enggak ya, cuman akan gratis ya. Dikasih juga baju biasanya merchandise. Kadang ada biasa. Nah jadi kita kembali ke Bang Redi ya sampai akhirnya didorong Bang Redi ke bengkel, dibenerin musinya dan bisa akhirnya. Nginaplah di tempat beliau. Lumayan lama saya tuh tempat beliau tuh ngobrol-ngobrol, sharing. Di situ saya menanyakan, beliau nanya apa sih tujuanmu gitu. Iya. Ya saya sebutkan, ya namanya sebutkan kan, Bang cari jati diri kata saya. Beliau tuh ngomong gini, udah nggak usah nyari jati diri, di rumah aja di situ. Karena saya waktu itu kan masih proses perjalanan, jadi saya kan masih pengen nyari jati diri kan, nah gitu. Sampai Lampung barulah saya masuk ke menuju daerah Sabang, ada yang di situ. Iya. Lampung, nah ini ada yang unik nih. Dari Lampung saya kan ke daerah kanan ya. Jadi saya itu ada kegiatan juga. Salah satunya Bangka Belitung. Ini nggak juga Bangka Belitung. Cuma seperti yang saya bilang waktu kemarin. Jadi ketika di perjalanan ada yang bilang Bang bisa ke situ. Tapi saya nggak langsung jangan. Saya akan kalkulasi dulu. Jadi saya tuh orangnya udah merencanakan duluan. Bahkan saya tuh ketika tanggal ini udah di sini. Udah target tertentu. Kecuali ketika saya sakit, nah itu udah nggak bisa lagi. Jadi ketika saya cek, saya akan schedule. Jadi ketika di Lampung, ke Palembang kan, apa namanya tuh kota apa sih? Pempek ya. Palembang. Kepolisian Ho saya waktu itu. Ada kepolisian Ho namanya tuh. Jadi waktu itu ke Palembang. Nah sebelum Palembang saya mampir ke tempat keluarga dulu di Palembang. Ada keluarga. Jadi pernah memilih terus ke Palembang. Di tempat ada di Palembang kan ya. Jadi kan kita keluarga ya. Apa sih kata keluarganya? Nah kayak ini unik. Apa yang dikatakan kata keluarga gitu kan? Kok tiba-tiba tahu kita keliling Indonesia dan ada motor orang. Jadi kan waktu sampai tempat keluarga kaget pertama. Iya ya Allah. Kebetulan keluarganya itu pernah tinggal di Tanjung. Jadi pernah ke rumah juga gitu kan. Dia kan tante saya kan. Jadi sebelum beliau nikah kan waktu itu kan saya sering digaduh gitu, saya sering dirawat oleh beliau. Jadi sana kaget gitu. Dia Masya Allah, dia naik motor ke sini, ya Allah. Gak capek kan badanmu pasti gitu. Pertanyaan yang dilontarkan ke keluarga saya pasti gitu. Gimana sih namanya itu hobi? Tapi yang benar ya, ketika kita makan hobi, kita satu nggak panas ya. Benar-benar Jadi kan ini happy. Dan juga kan banyak pelajaran yang saya dapat kan perjalanan itu ya. Lagi ya ke Palembang.
saya apa namanya tuh perjalanan dulu ke jadi ke pelabuhan ke Bangka Belitung kan pelabuhan dulu gitu. Kita beberapa jam dari Lembang ke Bangka Belitung yang katanya tuh tempat apa Laskar Pelangi ya Laskar Pelangi, iya Laskar Pelangi. sampai Bangka Belitung itu bagus benar-benar bagus apa perairannya wilayahnya nanti saya kasih fotonya ya benar-benar biru waktu itu jadi saya tuh betah melihat jadi saya tuh tipikal orang yang bisa betah diam diri cuman laut sampai berjam-jam. Nah, jadi waktu di Raja Ampat, kita waktu jam kemarin kan kapalnya kan ditindak ya, dia 2 jam. Itu saya cuman, jadi saya tuh mencari hiburan itu keluar ke pelataran apa namanya itu pelataran pelabuhan gitu ya. Duduk gini, dengerin musik, ngeliatin doang, laut doang. Karena lautnya bersih banget, biru gitu kan. Betah, sampai itu juga terasa. Ya, gitu sampai mikirkan apa gitu. Dan itu kurang lebih kayak Bangka Belitung menurut saya, musiknya itu ya. Bangka Belitung balik lagi ke Palembang lanjut ke Jambi. Nah, Jambi ini ada yang unik karena ketika saya sampai Jambi itu ketika saya diajak ke daerah Hondanya oleh rekan-rekan daripada komunitas Honda Beat di sana ya Honda Beat di Palembang di Jambi itu ternyata di daerah itu sangat support membawakan wartawan ternyata. Jadi sebelum beliau membawakan wartawan saya kan diajak juga kan ngomong sama mungkin bos dealer lah ngobrol jadi mana gini gimana kendala motor ada nggak wah mantap udah servis ini servis gratis kan baju terus akhirnya kan dikasih ada lah tambahan ya ada lah terus dia gini gimana kalau besok kita panggil wartawan apa gitu dia bilang kaget saya tuh respect tinggi ya wah siapa akhirnya ya gitu akhirnya oke jadi nah teman-teman ketahui jadi saya tuh sekali mampir ke dealer tuh saya selalu mampir ke dealer Honda dan servis. Jadi saya itu ada bawa dokumentasi saya, ada surat kan saya kan ada surat jalan juga kan dari paguyuban itu dari komunitas saya gitu kan. Okay. Jadi saya sampaikan ini perjalanan saya. Bahkan saya itu ada juga apa namanya itu surat dari Dispora kemarin. Dispora Kota Banjarmasin. Iya Kota Banjarmasin. Jadi saya tampilkan nih Pak perjalanan saya Pak gini saya presentasikan. Biasanya itu dari wilayah Papua begini sampai Raja Ampat gitu. Oh ya oke katanya. Di servis biasanya dipanggil wartawan dulu tanya. Makanya nanti mungkin apa namanya saya taruh di apa namanya tuh di foto sini ya betul terlampir ya contohnya beritanya nanti kita tampilkan di sini oke. Dari Jambi ke Pekanbaru Pekanbaru ini kan tempatnya sobat ya nah, saya tuh rada suka lah sama di Pekanbaru karena kan ada lebih Melayu kan sampai Pekanbaru lanjut lagi ke Medan. Nah di Medan ini agak unik Medan kan logatnya keras ya kita kalau nggak karena saya ini sudah pengalaman karena saya waktu di daerah Manado dan Ternate juga keras ya? Manado Ternate kan bukan keras kayak nada tinggi lah dan mereka tuh bukan kasar lah teman-teman memang logat beliau gitu jadi saya tuh pernah waktu di Ternate Bang Adi sama teman-teman itu teriak-teriak mungkin pakai bahasa Ternate ya bang udah apa gue yang pakai bahasa timur lah sampai bahasa itu napak apa kayak nepuk-nepuk gitu aku pikir Melayu loh, serius. Ya mohon maaf ya, saya kan orang Melayu ya, orang Banjar kan kita kan tidak terbiasa. Betul. Ternyata itu malah solid loh mereka tuh. Pesannya kuat gitu. Ternyata itu cara apa namanya itu ternyata masa itu mereka tuh menyambut sama teman. Ya persahabatan ya, persahabatan gitu ya. Lama nggak ketemu, katanya gitu ngobrol-ngobrol lah. Nah, ketika di Medan saya udah nggak kaget. Jadi ketika nadanya tinggi, saya nggak kaget karena kan memang logat. Nah itulah uniknya Indonesia, ada logat yang gini, ada logat yang gitu. Makanya kadang lucu kita tuh kalau nggak ngerti dialek seseorang, kita tuh bisa apa namanya tuh kaget. Betul. Dimarahin tuh, padahal enggak gitu loh. Nah itulah uniknya Indonesia. Sampai Medan, baru kita ke Aceh. Nah di Aceh ini saya juga nginap di tempat Bang Dayat namanya. Bang Dayat ini orang yang pernah keliling Indonesia juga. Cuma bedanya beliau lebih detail kelilingnya daripada saya dan lebih lama. Lebih lama. Bertahun-tahun kalau nggak salah. Kalau saya 6 bulan dan saya itu termasuk cepat loh mas, karena saya itu nggak lama. Sampai kota Palembang paling nginap 1-2 hari, besok lanjut. Kalau orang biasanya kan seminggu dulu istirahat kok. Enggak, karena saya kan ngejar waktu kan maksudnya, ngejar target. Sampai Banda Aceh, nginap di tempat beliau, ke Museum Aceh, terus Museum Tsunami Aceh ya waktu itu ya. Terus akhirnya berangkatlah ke nyebrang. Jadi nyebrang, saya itu baru tahu ternyata kalau mau ke ke Sabang itu nyebrang. Oke. Ya ada Jawa Baratnya nggak ada? Nggak ada. Jadi ya tapi nggak lama sih, paling berapa menit atau berapa jam gitu kan. Jadi saya itu di daerah di Sabang itu nginep di tempat Bang Radi namanya. Bang Radi. Kalau orang yang sudah ke kilometer Indonesia biasanya ke situ juga. Oke. Balik saya lihat jalur kiri. Jadi saya itu bawa peta ya.
Jadi perlu Soal teman-teman. itu buat peta Saya ya? tahu peta. Jadi saya tuh merencanakan ngobrol sama komisi sana. Oke. Bahkan di Sulawesi itu bener-bener kan Sulawesi itu kan saya kan belum tahu medannya kan. Jadi bener-bener saya tuh bikin jadwal sama mereka itu. Jadi Sulawesi Tengah itu kan dengan di Sulawesi Tengah tuh rata-rata saya dengan komunitas fiction ya Mas. Karena kan apa namanya itu disambutnya oleh beliau kan. Dan itu merencanakan jadi Bang, daerah kota ini kemana-kemana. Jadi garis-garisnya gitu. Wow. Kayak orang apa ya di film-film gitu lah. Iya. Jadi orang menyusun strategi perang kan dulu ya. Dan nanti beliau kasih tahu ini jalannya kayak gini, jalannya kayak gini, dikasih tahu gitu. Sama juga waktu pulang, jadi saya berangkat lewat jalur kanan, balik dari Aceh lewat jalur kiri. Nah, jadi teman-teman saya tuh dari Banda Aceh tuh baiknya tuh lewat jalur kiri, bukan jalur kanan. Jadi nggak lewat Palembang lagi. Saya lewat daerah Padang, daerah Kerinci, lewat daerah Bengkulu. Nah di Kerinci ini yang unik. Kenapa? Karena di Kerinci itu kan saya nginep di tempat Bang Wo. Kalau Bang Adi itu presidennya Republik Beat Indonesia, jadi paguyuban Beat Indonesia kan pada saat itu yang populer ada dua ya, ada Republik Indonesia dengan Honda Beat Indonesia. Kalau Bang Adi itu presidennya Republik Beat Indonesia, kalau Bang Wo itu wakil presidennya lah. Honda Beat Club Indonesia. Kalau ketuanya sudah ketemu saya, presiden itu di Bekasi waktu itu. Tapi ini sama wakilnya. Dan saya tuh sama kejadian waktu di Sulawesi Tenggara, sakit. Jadi ini sempat panas lagi badan saya di Kerinci itu. Waduh ini berarti memang kan saya kan karena punya penyakit riwayat tipes ya. Jadi ketika saya capek dan itu bisa panas. Tapi itu bisa disembuhkan dengan istirahat doang. Jadi nggak perlu obat, cuma istirahat berapa hari udah sembuh gitu. Di tempat Bang Wo tuh lumayan lama ya, karena kan apa namanya sakit kan, dia ngobrol-ngobrol, dan sharing juga bilang kan dia kan waktu presiden, waktu ketua lah dari organisasi paguyuban gitu, apa ada di Indonesia ya, ngobrol-ngobrol. Beliau juga yang jadi sama kayak Bang Adi, beliau juga yang mengkontakkan teman-teman dari Honda Beat Indonesia juga. Bang Wo ini Bang Wo ini apa? Kami itu melakukan perjalanan unik. Kami dari Kerinci ke Bengkulu. Itu teman-teman bisa cek di Google tuh berapa tuh kilo, saya juga nggak inget. Pokoknya saya ingat kami berangkat pagi sampai pagi. Full. Itu aduh sampai nggak nyangka juga tuh. Jadi kami tuh malam. Kan saya tuh pernah ya lewat malam. Cuman kan itu yang paling ekstrim dengan saya. Karena malam-malam nggak tiduran gitu. 24 jam. Itu ekstrim menurut saya itu. Apalagi jalan kan agak hancur kan. Ada yang hancur, ada yang enggak. Tapi kan semisal pun tidak hancur kan malam posisinya. Semisal pun hancur kan malam. Kalau pagi mungkin kita menghindari. Kalau malam kan nggak kelihatan ya. Itu pun saya ditaruhnya di depan, nggak mau di belakang. Karena takut ketinggalan katanya. Jadi beliau tuh bisa ngeliat dari belakang itu, bisa ngawasin kalau ada apa-apa. Takutnya kalau di depan saya hilang kan sudah. Dia tuh bikin jokes, maksudnya tuh bikin candaan, apa namanya, bikin status gitu kan, atau supaya nggak hilang anak Kalimantan ini ya dipantau di belakang gitu, supaya nggak hilang katanya. Jadi diantar dari Kerinci ke Bengkulu 1 hari itu kalau nggak salah 400 kilo lebih kalau nggak salah. 600 malah nggak salah itu. Hari semalam soalnya tadi di Bengkulu baru saya tuh ingat di tempat pertama. Jadi ada namanya Akil. Itu orang masyarakat biasa ya, bukan orang klub motor ya. Itu pun ketemunya waktu di kampung Inggris gitu. Di tempat dia. Nah, Bengkulu ini merupakan provinsi terakhir jadi pada perjalanan saya. Jadi 27 provinsi, 1 motor, 1 orang, 27 provinsi, 16 provinsi. Bengkulu, baru saya habis ke Lampung ya, balik ya kalau Bang Redi. Nah, itu saya sudah anggap ini. Karena setelah dari rumah Bang Redi, saya tuh mampir di tempat keluarga di Surabaya lama. Tapi finishnya ke keluarga ya? Ya, keluarga. Jadi saya tuh nggak ke Kalimantan dulu, jadi lama keluarga. Jadi artinya selama berjalan ini banyak komunitas yang menyambut ya, menyambut banyak. Pelajaran sudah disampaikan beliau tadi kan, maksudnya betapa pentingnya menjaga sopan santun, menjaga lisan ya, menjaga lisan, dilakukan itu, rendah diri. Ini banyak pelajaran yang didapatkan teman-teman sekalian. Walaupun dari hal-hal yang kita anggap remeh, itu jadi pelajaran yang luar biasa gitu. Kita touring, sudah touring, tapi maknanya apa gitu kan? Harus ada bermakna gitu kan, bukan sekedar kesenangan itu doang. Makanya kan saya terangkan dengan kita itu kalau bisa ada tujuannya. Iya, ada tujuan tadi ya. Saya kan ada tujuannya kemarin tuh, yaitu mempromosikan Indonesia. Jadi saya itu brosur ya, apa itu dari wisata. Jadi saya itu promosi apa kota Banjarmasin ke kota orang. Oke, ini baik teman-teman.
kita potong ya. Apa sih Bang anggapan orang-orang yang provinsi lain gitu kan ketika sampai menggunakan saya dari Banyumasin? Apa sih yang terlintas ya dari benak mereka itu apa? Jadi gini, saya itu pernah bakal survei kecil-kecilan. Oke. Jadi tiap kali nyampe daerah manapun, saya pasti tanya, Bang, kalau ada kata Kalimantan, apa yang terjadi di pikiran? Saya bilang gitu. Jawabannya gini, hutan, Oke. mistis, kuning, Oke. makan orang loh. Waduh. Itu ya Allah, ya sebelum sampai saya bilang, makan orang, iya saya kepikirannya gitu Bang. Apa ya? Enggak, saya jelaskan kan. Enggak, Kalimantan enggak gitu, Kalimantan mah gini. Bahkan sampai ada satu kesempatan, saya kasih lihat video footage kayak apa ya, kota Banjarmasin atau Banjarbaru lah gitu lah. Kayak misalnya itu pesona wisata kota di Arkan misalnya. Kaget mereka, wih, di Kalimantan Selatan ada mallnya ya. Jadi nama saya apa ya namanya tuh, ya Allah, kok itunya ke orang Iya, Kalimantan iya, gitu iya, kan. Oh berarti ini PR ya buat kita orang Kalimantan. Menggunakan Banyumasin, Menggunakan Kalimantan khususnya. Banjarmasin khususnya, Kalimantan pada umumnya. Iya. Gitu. Untuk bisa menggunakan di Indonesia gitu. Iya. Bahwasanya Banjarmasin ataupun Kalimantan tuh sudah maju. Iya sudah maju sebenarnya, sampai mereka ngira masih hutan loh. Ya Allah. Saya mikir astagfirullah, giling-giling kepala saya tuh. Makanya itulah kenapa saya kemarin tuh pas berangkat bawa brosur dari pariwisata. Karena kan saya kan terikat dengan relawan pemerintahan gitu Mas. Jadi kami melakukan proyek yaitu mempromosikan wisata dan masih jadi saya bawa brosur. Tiap Kalimantan kota orang saya mah promosi kota sendiri. Saya Target di kota orang ya. Begitu orang. Tapi kan dari situ kan ada fitur menarik gitu. Mereka tahu kan. Betul. Ternyata Kalimantan tuh maju, ternyata ada wisatanya segala macam. Jadi mereka tuh tidak sungkan untuk masuk ke daerah kita. Betul. Jadi itu tuh mematahkan stigma bahwa Kalimantan itu seram, Kalimantan itu menakutkan. Itu kan orang jadi apa segan ya untuk Kalimantan ya. Secara tidak langsung perjalanan ini membawa visi dan misi. Ya, bagus bagus. Membawa visi dan misi menggunakan kota Banyumasin, menggunakan Kalimantan. Ya, Kalimantan. Dan itulah pentingnya kenapa kita harus menjaga sikap, karena kita mempresentasikan wilayah kita. Betul. Ya. Kamu dari mana Kalimantan? Ketika kita berbuat tidak baik, makanya akan dicap Kalimantan. Makanya saya itu meminta maaf sekali kepada rekan-rekan seluruh Indonesia yang saya temui jika saya ada berbuat salah gitu. Maupun dari klub manapun, dari klub motor maupun masyarakat biasa juga saya minta maaf jika ada salah dan terima kasih sudah menyambut saya ya pada saat itu. Ini mungkin nih kawan-kawan terakhir nih nasihat Bang atau closing statement buat kami nih anak-anak muda ini seharusnya berbuat apa gitu? Berbuat apa gimana maksudnya? Ya harus berbuat apa gitu kan, maksudnya anak muda ini jangan cuma sekedar nongkrong doang atau apa gitu kan. Oke. Jadi gini, buat anak muda Indonesia teruslah berkarya ya, di mana berada, bisa lewat YouTube, bisa lewat manapun. Banyak yang nanya, Bang mau keliling juga. Saya itu biasanya ngomongnya, kalau bisa gak usah. Saya selalu bilang gitu, tau gak kenapa? Karena kalau orang keliling gak ada tujuan itu agak sulit. Harus ada tujuan nih. Takutnya di tengah perjalanan merasa gini amat ya, apa mungkin kurang persiapan putus semangat. Ya, semangat kan. Jadi kalau bisa cari referensi, terus persiapkan matang-matang. Kalau bisa, ini ada salah satu cerita menarik ya. Jadi di Aceh itu ada namanya Bro Rahmat Aceh. Beliau dulu pakai Mio, sekarang udah nggak apa namanya Honda ya. Jadi beliau itu Bro Rahmat Aceh ini pernah hampir ke saya, dan dia itu juga ke Indonesia sama juga, dan dia itu pakai Mio hampir ke tempat khusus ini, tempat ini di Banyumasin, dan beliau mungkin karena tak info dari luar ya, jadi mau ketemu sama saya. Itu pun dari ketua saya yang ngabarin gitu kan, Rian itu ada anak dari Aceh mau ketemu sama kamu katanya. Waktu itu kan saya lagi sibuk ngajar soalnya, ini nggak terlalu fokus ke motor kan, jadi tapi walaupun saya sudah tidak terlalu fokus ke motor, masih silaturahminya masih jalan gitu. Jadi akhirnya dia datang ngobrol dan yang unik itu ternyata dia bikin YouTube. Jadi dia bikin YouTube dan subscribernya kalau nggak sebesar 10. Nah jadi kalau bisa contoh dia gitu. Jadi kalau mau touring bikin produk ada sesuatu nilai yang lain ya. Kalau saya itu kan sebenarnya saya itu ada, cuma belum terrealisasi, yaitu buku. Dulu tuh pengen bikin buku dan bikin film, karena kan saya itu ada video-videonya. Makanya ini bagi anda yang nonton ini, anda beruntung karena ini spoiler spoiler sebelum saya bikin film nanti. Jadi ada spoilernya. Jadi saya tuh pengen bikin buku sama bikin film, pengen banget dari dulu, cuman karena berbagai kesibukan yang sekarang saya jalani ya, ngajar bahasa Inggris gitu segala macam ya akhirnya. Itu masih orang dia adalah seorang guru bahasa Inggris ya. Putar bahasa Inggris. Dia guru bahasa Inggris dari anak motor. Ya anak motor. Berubah haluan kan ya, bahasa Inggris tuh. Itu hal yang unik ya. Nah, jadi gini,
saya sangat jarang menemukan orang-orang yang bikin motor dari kalangan guru. Jarang banget. Kalaupun ada itu di Palembang sekali, itu guru olahraga. Itu pun kaget, sama kaget. Kamu ngajar juga? Iya. Tapi kalau saya ngajarnya mahasiswa, maksudnya tutor ya. Saya lebih ke tutor. Kalau guru itu kan sekolah ya. Kalau saya itu lebih ke tutor. Terus yang saat di daerah Kalimantan Tengah itu, saya lupa daerah mana, ada namanya Pak John. Yang banget saya itu di temenan kan. Di BBM, dulu kan cuma BBM. Temenan, terus ketemu waktu itu pas saya turun ke Kalteng. Ngobrol asik kayak temen. Pas saya balik ke Tanjung, ketua saya bilang, itu kepala sekolah kan. Kaget saya tuh, serius kepala sekolah. Tapi kok keren kayak ngobrol teman biasa. Betul. Nah, itulah uniknya di klub motor. Ya? Nah, itulah uniknya klub motor. Klub motor nih ada yang dari pendidikan formal, ada yang non formal, nyampur. Berbagai macam karakter ya. Ya, berbagai macam karakter. Berbagai macam karakter dan latar belakang. Kumpul jadi satu. Saya juga kan termasuk kan saya ngajar mahasiswa dan ngajar adalah anak SD. Teman saya tuh fokus ngajar mahasiswa kan. Jadi memang menurut saya itu selama touring itu bermanfaat ilmunya. Ilmu sosialisasi. Jadi saya tuh mengenal psikologis orang ini kayak gimana. Betul. Ilmu antropologi dapat, sosiologi dapat, psikologi juga dapat. Dan itu bisa saya terapkan dalam pekerjaan saya. Jadi ketika saya mengajar, karena saya udah pernah bertemu banyak orang, saya bisa tahu saya bisa bercanda dengan cara kayak gini. Betul. Saya bisa mendekati dia dengan cara seperti ini. Artinya banyak pelajaran yang didapatkan dengan perjalanan ini. Betul sekali. Begitu menarik teman-teman sekalian, dari cerita beliau kita banyak sekali mendapatkan pelajaran. Secara tidak langsung kita diajarkan gitu kan betapa pentingnya mengenal orang sekitar kita, sehingga kita mengenal karakteristik orang tersebut. Nah, kita tahu orang di luar sana logatnya berbeda-beda. Ya, betul. Kita pun punya logat yang berbeda juga. Tetapi ketika kita sudah memahami satu sama lain, insya Allah kedamaian akan tercipta. Ya, betul. Insya Allah kedamaian akan tercipta. Itulah Indonesia teman-teman. Berbeda-beda, tapi buat satu. Dengan modal komunikasi sebenarnya kita tuh bisa berbaur dengan siapapun. Nah itulah. Jadi ilmu yang terpenting ketika berkelana atau merantau itu biasanya kita mendapatkan ilmu komunikasi yang baru gitu. Kita bisa merubah, kita yang bisa ngomong sama orang kayak ini setelah bertemu banyak orang, kita bisa merubah cara bicara kita gitu. Kita kasar, boleh jadi kita sopan santun. Nah, iya. Oke, menarik teman-teman. Tapi ya inilah akhir dari perjumpaan kita teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa kita ambil manfaatnya, kita ambil nilainya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa keliling Indonesia ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih, jawab cepat Bang. Oke, jawab cepat. Berapa uang yang dihabiskan selama perjalanan? Itu sekitar 20-an. Oke. Habis 20 juta teman-teman, tapi nilainya begitu luar biasa. Oke. Sekitar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang suka dengan video ini. Silahkan di subscribe, like, dan share. Saya boleh ngomong kata sedikit nggak? Oke, Pak. Buat teman-teman kalau viewernya mencapai target berapa nih kira-kira yang mau targetnya nih? Ya kalau bisa 1 juta atau 2 juta lah. Nah, banyak kalau targetnya banyak kita akan bikin part 2. Makanya kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini banyak yang nonton. Kalau banyak yang nonton, kami merasa bahwa ternyata kerjaan ini bisa kita bikin part 2-nya gitu. Betul. Kalau banyak yang nonton, misalnya teman-temannya. Ya buat rekan-rekan komunitas motor Honda dari Honda Disco Indonesia, Republik Indonesia dan rekan-rekan Honda rekan-rekan komunitas motor yang lainnya lah. Share ya video ini ke teman-teman. Bantu subscribe juga ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.